Orang boleh mati-matian menempuh segala cara untuk mencapai cita-cita. Ya boleh. Tuhan mengabulkanlah karena ya saking begitunya. Kasihan. Tuhan mengabulkan, tapi Tuhan tidak akan sudi memberikan guidance. Tidak, guidance itu untuk orang baik-baik macam kita-kita. Kalau untuk orang kayak gitu, Tuhan tidak mau memberi bimbingan. Sampai terbukti Bung, Tuhan tidak beri bimbingan itu memberi nama, memberi simbol partainya saja. Itu simbol yang salah, simbol kehancuran. Bung, lah kok kehancuran, hancur luluh lantak, bonyok, bosok, bobrok. Kok dipakai simbol? Lah ya terserah. Itulah tanda Tuhan tidak memberimu suatu yang namanya petunjuk, bimbingan, dan sejenisnya. Ya ini omongan saya, jangan terlalu dipercaya juga. Tapi kalau Anda percaya, Anda juga tidak kehilangan duit, cuma ya wis manut, percaya. Enggak kehilangan duit, enggak apa. Ya Bung, salam, pokoknya salam Bung. Saya muncul di depan kamera membawa salam untuk Anda semuanya. Anda yang setuju, lebih saya kasih salam. Yang tidak setuju, tidak kurang salamnya, saya kasih salam. Termul, saya kasih salam termul juga, nggak apa-apa. Salam itu murah Bung, tidak seperti duit. Kalau duit ya dompet kita yang parah. Salam itu cuma kalimat tapi keluar dari hati. Bung, gini Bung, jangan bicara agama lah, ini bukan perkara kayak begitu. Mari kita bicara tentang gajah Bung, gajah belang, soko tanah Plembang, nu renggunu, gede nih, meh podo omah. Itu tembangannya gajah Palembang, tapi kalau gajah Lampung saya tidak tahu tembangannya. Lampung itu pusatnya gajah, tapi sudah dijadikan simbol perjuangan Jokowi yang gagal total waktu di Lampung. Gagal total itu Bung, gagal total. Karena yang nyambut itu koruptor dan bukan ketua adat, bukan raja adat. Sekarang kita ngomong gajah dalam perspektif yang lain. Gajah sini bukan Ganesha ya Bung. Ya Ganesha itu sesebutan yang lain dan menjadi legitimate untuk simbol keilmuan itu keren. Ya sudahlah, yang namanya Ganesha gitu. Kita ngomong gajah yang lain. Itu Bung, tadi itu Nabi Muhammad Rasul Ilahi lahir di Mekah tahunnya gajah. Nah ini Rasul itu lahir pada tahun yang namanya tahun gajah. Tapi sebelum itu sudah ada. Jadi tahun gajah saya tidak tahu berapa rentangannya, panjangnya berapa bulan, saya tidak tahu. Tapi ada suatu peristiwa maha besar yang dicatat oleh Allah sebagai inspirasi untuk pelajaran manusia, supaya manusia mengambil suri teladan dari situ. Itu kenangan tentang tahun gajah. Tahun gajah. Jadi gini Bung, saya tidak mampu menerjemahkan, apalagi menafsir. Kalau dua hal itu sudah. Itu urusannya Gus Baha. Rahimahullah. Gus Baha yang diberkahi oleh Allah. Ya begitu Bung. Saya kirim salam hormat kepada Gus Baha. Saya tidak bisa berpura-pura meniru-niru aja, tidak bisa. Namun ini tahun gajah ini Bung. Itu ada kisah
orang yang iri dengki kepada kota Mekah. Kota Mekah itu ramai menjadi kota dagang. Dan raja, ini namanya Abraha tuh. Itu negerinya, kerajaannya itu sepi loh, dia iri. Mekah akan dihancurkan supaya tidak menjadi pusat perdagangan. Yang dihancurkan itu Ka'bah, Bung. Cita-citanya itu mau menghancurkan Ka'bah. Keren apa enggak tuh, Bung? Mengerikan toh? Mau menghancurkan Ka'bah, dan naiklah mereka itu. Mereka menjadi suatu pasukan gajah, tentara gajah. Jadi tentara gajah, tahun gajah peristiwanya itu. Nah, itu dikenang, Bung. Saya akan membacakan ayat pendek, tapi saya tidak mampu menerjemahkan, tidak mampu menafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim toiron ababil. Nah ini, saya hanya akan memberi makna toiron ababil. Itu disambung itu, tarmihim fi hijarati min sijil. Saya hanya akan memberi makna kepada sijil. Toiron ababil dan sijil. Itu ketika tentara gajah itu sudah tiba di kota Mekah. Dan gajahnya diarahkan ke jalur menuju Ka'bah. Itu gajahnya tidak mau, Bung. Gajahnya ambruk sengaja duduk mogok. Tidak mau. Tapi kalau disuruh berdiri dan diarahkan ke arah sebaliknya, gajah beringas, gembira ria. Disuruh berjalan ke arah yang lain lagi, gembira. Tapi begitu disuruh mengarah ke Ka'bah, gajah itu tidak mau, Bung. Tidak mau. Udah merasa ada bahaya. Nah, bahayanya itu apa? Itu ada yang namanya toiron ababil. Toiron ababil itu, saya tidak berpretensi ya, cuman ngambil petian yang pokok. Toiron ababil itu burung ababil, burung yang berbondong-bondong, ibaratnya menutup langit. Dan ngapain? Seluruh langit Mekah ditutup oleh burung yang beterbangan itu, dan membawa sijil. Sijil itu, Bung, ada yang detail itu menggambarkan itu tanah liat yang dibakar menjadi keras bagaikan batu, ya macam gitu. Nah, tanah liat yang bagaikan batu keras itu tadi, itu dijatuhkan oleh burung-burung ababil tadi yang berbondong-bondong, dijatuhkan, kena orang, kepalanya langsung bonyok, ya langsung hancur. Kena pundaknya langsung berlubang, busuk, membusukkan semuanya, hancur. Kena gajah, aduh kasihan kita gajah, malah begitu. Gajah yang sudah tidak mau dipaksa, ya gajah kena itu sijil itu, Bung. Kena sijil gajah itu, kebakarlah ibaratnya, luka dan seterusnya. Sehingga tentara gajah, pasukannya si Abraha tadi itu hancur luluh, dan gajah itu pulang membawa apa, Bung? Kisah apa, Bung? Hancur luluh. Tahun gajah dengan gajah-gajah itu gambaran dari kehancuran. Bung, kalau orang tidak mengerti simbolisme tentang gajah, ya janganlah
Partai yang sudah baik simbolnya kembang. Lah kembang itu bagian dari alam, itu sudah tidak ada salahnya. Diganti gajah. Diganti simbol kehancur luluhan. Hancur luluh. Luluh lantak. Luluh lantak. Hilang semuanya. Tapi luluh lantaknya gajah itu menjadi suri teladan bagi kita. Diabadikan dalam surat Al-Fil yang tadi itu, Bung. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan seterusnya tadi tidak usah diulang. Ini bukan ceramah agama dan saya tidak akan mampu. Jadi ini hanya memetik pelajaran. Allah memberi pelajaran pada kita melalui gajah. Gajah simbol hancur luluh. Gimana, Bung? Mari kita nggak ada urusan sama itu, mau hancur luluh mau apa, nggak ada, ini bukan urusan kita. Tapi yang kita ya biasa aja, Bung. Yang ngingetin lah, kok ada orang yang memberi partainya simbol kehancur luluhan, hancur luluh. Ini bukan hoak, Bung. Ini kitab suci. Kecuali Anda tidak percaya kitab suci, ya itu boleh. Jadi Anda tidak percaya aja dan teruskan gajah itu sebagai simbol. Bahwa itu simbol hancur luluh, bilang aja orang ngandel aku, orang no kitab, orang hidup kok kitab apa. Teruskan gajah itu. Biar hancur luluh. Mau begitu, Bung? Mau begitu? Gajah simbol hancur luluh, luluh lantak. Ngapain simbolnya gajah? Ya begitu, Bung. Saya ingatkan ini karena saya ingat surat Al-Fil tadi itu, dan saya mencoba melihat itu Toiron ababil. Saya sejak di madrasah, sejak SD saya sudah paham itu Toiron ababil itu artinya burung ababil, burung yang berbondong-bondong dan membawa. Terjemahan waktu saya kecil itu bukan tanah liat macam itu, Bung. Yang dibawa oleh burung-burung yang beribu-ribu itu batu neraka. Ya bayangin, Bung, batu neraka menjatuhi si Abraha. Ya banyak lah. Bukan hanya banyak luka kena batu-batu biasa, itu banyak luka dan hancur luluh. Palanya kebakar tapi nggak nyala, Bung. Kebakar dan membusuk. Ya modar lah. Begitu juga itu. Kasihan gajah-gajah itu. Ya begitu. Gajah simbol kehancur luluhan macam itu dipakai oleh orang-orang hebat. Orang-orang hebat lah. Ganti ini kembang. Apa artinya kembang? Gajah itu gede. Gajah itu mau menginjak-injak yang lain. Iya, gajah menginjak apa lu? Lain apa yang lu mau injak? Itu kan dendam itu, Bung. Dendam kusumat. Penuh rasa dengki dalam hidup, ingin menghancurkan orang. Nah, ketika kau menempuh segala cara untuk memperoleh kekuasaan, menang, dituruti oleh Allah. Tapi kau tidak mendapat bimbingan Allah. Sama sekali kau tidak dapat bimbingan. Siapa yang mengatakan ini? Seorang ahli tafsir namanya Profesor Quraisy Shihab. Orang boleh mati-matian menempuh segala cara untuk mencapai cita-cita. Ya boleh. Tuhan mengabulkanlah karena ya saking begitunya. Kasihan, Tuhan mengabulkan, tapi Tuhan tidak akan sudi memberikan guidance. Tidak, guidance itu untuk orang baik-baik macam kita-kita. Kalau untuk orang kayak gitu, Tuhan tidak mau memberi bimbingan. Sampai terbukti, Bung, Tuhan tidak beri bimbingan itu memberi nama
memberi simbol partainya saja, itu simbol yang salah, simbol kehancuran. Bung, lah kok kehancuran, hancur luluh lantak, bonyok, bosok, bobrok, kok dipakai simbol? Lah ya terserah. Itulah tanda Tuhan tidak memberimu suatu yang namanya petunjuk, bimbingan, dan sejenisnya. Ya ini omongan saya, jangan terlalu dipercaya juga. Tapi kalau Anda percaya, Anda juga tidak kehilangan duit, cuma ya wis manut, percaya. Enggak ya, enggak kehilangan duit, enggak apa. Tapi kalau Anda enggak percaya, itu tidak ada dosanya. Enggak percaya pada saya loh ya. Tapi pada ayat Anda harus percaya, pada kisah tentara gajah harus percaya, kisah tentang simbol gajah hancur luluh Anda ya harus percaya. Nah, yang lain itu omongan saya. Kayaknya begitu aja ya Bung. Kayaknya begitu aja ya Bung. Barangkali kita menanti kapan gitu hancur luluh itu terjadinya. Mungkin itu barang yang menarik kita perhatikan, Bung. Salam dari TV Anak Bangsa.